iPad Air 4 adalah sebuah tablet yang menarik karena tablet ini walau lebih murah dari iPad Pro, tapi disematkan chipset terkini yaitu A14 Bionic. Apple mengklaim kalau chipset ini sangat powerful dan mungkin belum ada produk kompetitor yang bisa menyainginya. Saya sebetulnya cukup penasaran dengan klaim tersebut dan langsung cobain beberapa game populer di iPad 4 ini. Pertama, saya coba game War Robots. Tentu dengan settingan tinggi dan saya nyalakan 60 fps-nya. Kenapa saya coba game ini? Karena sewaktu launching iPad Air 4 ini, sempat didemoin oleh developernya dan katanya berjalan dengan sangat baik. Dan pas saya main sih, memang berjalan dengan sangat smooth ya. Dapat 60 fps dan di mata saya stabil banget. Beberapa bulan yang lalu saya tes di ROG 3 sih belum bisa 60 fps ya, tapi itu udah agak lama. Mungkin sekarang udah bisa, saya juga belum coba lagi. Terus grafiknya juga terlihat sangat bagus ya. Saya juga tes pakai PerfDock dan dapat average FPS di angka 59,5 fps. Jadi bisa dibilang sangat stabil ya. Lanjut, saya main game Genshin Impact. Salah satu game yang lagi hype banget dan juga berat banget ya. Pas ke settingan grafis, defaultnya itu di high, ternyata saya kira di highest. Tapi tentunya saya tes ganti ke highest atau yang paling tinggi. Terus nyalain 60 fps-nya. Pas main, kebetulan lagi rame banget musuhnya, jadi rame banget ya. Dan harus diakui ini terlihat sangat smooth sih. Nggak terlihat doang ya, tapi terasa sangat smooth juga. Seingat saya, kayaknya di device Android yang pakai Snapdragon 865 itu, nggak sesmooth ini sih. Frame drop sih ada ya di beberapa momen, sesekali doang lah. Lebih jarang dibandingkan HP lain yang pernah saya coba. Oh ya, kalian nonton video ini minimal di resolusi HD 60 fps ya, biar lebih kelihatan smoothnya. Dan sebagai informasi juga, sepengetahuan saya sih chipset A14 Bionic di iPad 4 itu punya kinerja yang lebih tinggi dibandingkan di iPhone 12. Waktu itu saya lihat di beberapa skor benchmark, iPad Air 4 itu lebih tinggi angkanya dibandingkan iPhone 12. Ada yang bilang mungkin biar baterai iPhone 12 lebih awet aja, karena kan device-nya kecil tuh, otomatis baterainya juga nggak segede iPad. Oke, untuk Genshin Impact average FPS-nya pas saya tes bisa dapat angka 56,5 fps. Ini di settingan rata kanan ya. Dan berarti sudah termasuk lumayan stabil. Next, saya tes game PUBG, salah satu game yang sangat populer di Asia. Nah, settingan grafis kalau mau frame rate ekstrim cuman bisa di smooth dan balance aja. Di atas itu mentoknya di ultra. Padahal banyak HP Android lainnya yang bisa hingga HDR ekstrim. Ya, sekali lagi ini karena belum dioptimize atau belum dinyalain sama developernya, yaitu Tencent. Entah sengaja atau enggak ya, saya kurang tahu apa, mungkin mereka butuh deal dengan Apple atau gimana. Jadi saya sering nemuin case seperti ini, chipsetnya sangat mampu, tapi nggak dinyalain aja sama Tencent. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena yang saya lihat mau spek kayak gimana pun, tetap banyak yang mainnya tuh di settingan smooth extreme doang. Oh ya, ini nggak ada pilihan smooth 90 fps juga ya, mungkin karena layarnya masih standar 60 Hz, belum promotion kayak di iPad Pro. Kali ini saya coba main di balance extreme, jadi grafisnya itu terlihat bagus ya di settingan ini ya. Terus tentunya bisa dapat high frame rate dan yang saya lihat sih stabil banget. Frame drop mungkin ada dikit-dikit, tapi saya nggak terlalu terasa. Rasanya ya smooth-smooth aja gitu. Selain itu, touch response-nya dari layarnya juga sangat-sangat responsif ya. Dan speaker iPad 4 ini kan ada di sebelah kiri dan kanan juga. Terus type musuh masih cukup terdengar jelas kalau saya main di dalam kamar ya, yang nggak berisik, nggak terlalu berisik lah. Lumayan lah kalau kalian lagi malas pakai headphone atau baterai AirPods lagi habis. Pas saya tes, average FPS-nya dapat di angka 57,4 fps, termasuk lumayan stabil juga. Saya sih awalnya kira bakal dapat di angka 59 fps, tapi oke lah, oke banget ini. Lanjut, saya main game favorit saya yaitu Call of Duty Mobile. Ke settingan saya agak kaget sih, karena device ini ternyata kalau mau set frame rate max, cuman mentok di high. Kalau set grafis ke very high cuma bisa frame rate very high juga, nggak bisa ke max. Oke, saya coba main di grafis high max ya. Pas main mode multiplayer, bisa dapat performa yang sangat bagus sih di mata saya. Grafisnya bagus dan terlihat smooth banget. Bisa dapat high frame rate dan terasa stabil banget ya. Sekali lagi, touch response dari layarnya itu terasa sangat responsif. Dan ini sangat penting buat penggemar game shooter.
dan juga terbebas dari ghosting ya. Kalau mau main pakai 4 jari atau lebih, aman banget lah. Yang saya lihat kan ada tuh orang main di iPad bisa pakai 6-10 jari ya. Karena layarnya juga gede banget, jadi bisa kalau mau main pakai 10 jari, nyaman. Kalau menurut saya sih, layar iPad ini kegedean buat main game shooter kalau buat saya. Jadi saya agak sedikit pusing gitu ya. Dan belum terbiasa dengan kontrolnya karena layarnya kegedean. Oh ya, pas saya tes main mode multiplayer di settingan High Max ini, saya bisa dapat average di angka 57,8 fps. Sebetulnya kalau main mode multiplayer ya di grafis very high, kalau settingan frame rate very high juga itu bisa dapat high frame rate juga seingat saya. Biasa di HP lain sih begitu ya. Dan terbukti juga di device ini. Malah yang saya bingung, angkanya bisa lebih tinggi dari settingan high yang lebih rendah tadi. Nah, kalau main mode Battle Royale lain cerita. Di settingan grafis high frame rate max sih sama seperti mode multiplayer tadi ya. Grafisnya bagus, terus terasa smooth juga. Bisa dapat high frame rate dan di mata saya sih stabil banget. Pas main juga enak, respons layarnya tuh juga smooth banget ya. Kalau settingan grafis diganti ke very high dan frame rate very high, dia nggak bisa dapat high frame rate, tapi masih di atas 30 fps lah. Dari data yang saya dapat pas di settingan high, saya bisa dapat average tuh di angka 59,6 fps. Jadi bisa dibilang ini bagus banget dan stabil banget. Nah, kalau di very high, saya cuma dapat di angka 39,6 fps. Jadi nggak terlalu smooth ya, padahal chipsetnya ini sebetulnya sanggup. Terakhir saya coba game MOBA yaitu League of Legends atau LoL. Di game ini settingan grafis bisa set paling tinggi yaitu Ultra. Saya bisa set rata kanan dan nyalain 60 fps-nya juga. Game ini tuh juga waktu itu didemoin pas launching iPhone 12 yang pakai chipset A14 Bionic juga ya. Pas main sih terasa grafisnya bagus-bagus aja di mata saya. Dan smooth banget. Pas saya cek indikator FPS-nya bisa dapat high frame rate 60 fps dan stabil banget. Walaupun di scene yang lagi rame banget ya. Sebagai info, saya bukan player MOBA ya. Jadi saya kurang ngerti cara mainnya dan kurang tahu mau kasih informasi apa lagi sih. Tapi yang pasti memang performanya itu memuaskan sih dan bagus banget menurut saya. Kesimpulannya, iPad Air 4 ini memang sebuah device yang sangat powerful kalau kalian mau pakai untuk main game berat. Potensinya sangat besar walau memang masih ada beberapa game yang harusnya bisa lebih optimal lagi settingan grafisnya. Tapi ya, nggak masalah sih, tetap enak banget dipakai buat gaming. Oh ya, kalau kalian mau nonton full gameplay saya main game tanpa berkomentar banyak, sekalian cobain di berbagai device juga, kalian bisa ke channel yang satunya, linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.